Kita ke topik lain di dalam negeri, Saudara. Pemerintah mengupayakan biaya haji yang dibayarkan oleh anggota jamaah di tahun depan bisa diturunkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar bilang meskipun biaya haji 2025 akan ditekan lebih murah, kualitasnya tidak berkurang. Kementerian Agama dan Badan Penyelenggaraan Haji juga akan mengkaji durasi waktu yang lebih pendek supaya dapat menghemat anggaran pelaksanaan ibadah haji. Apa yang bisa membuat jamaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. Tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Ya, jadi tetap ada efisiensi, efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas. Misalnya pesawatnya, jangan-jangan kita mencari murah, tetapi malah justru pesawat tua. Jadi itu di warning juga buat kita. Dirangkum dari data Kementerian Agama Republik Indonesia, biaya haji di tahun 2023 rata-rata sebesar 49 juta rupiah. Sementara pada 2024, biaya haji rata-rata sebesar 56 juta rupiah per jamaah. Pembayaran biaya haji tiap anggota jamaah telah dikurangi dengan biaya subsidi dari pemerintah. Kalau kita rinci lebih lanjut, komponen biaya haji 2024 meliputi 60%-nya itu terkait dengan biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, hingga biaya hidup. Sementara sisanya 40% meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Biaya haji 2025 dikabarkan akan turun atau lebih murah ketimbang tahun sebelumnya. Lalu berapa besarannya? Kami akan bahas ini bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid. Assalamualaikum Pak Wahid, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kalau ada janji dari pemerintah bahwa akan menurunkan biaya haji, kalau menurut DPR idealnya berapa besar harganya bisa turun Pak? Jadi begini ya, memang untuk biaya haji ini semangat Presiden Pak Prabowo memang kita diminta untuk lebih efisien ya, untuk menekan pembiayaan haji akan lebih murah sehingga beban para jemaah tidak terlalu berat, namun kualitas itu tetap harus lebih baik. Nah, ini yang sedang kami tunggu dari Pak Menteri ya. Tanggal 30 Desember besok kami akan rapat bersama Menteri Agama ya, terkait dengan Menteri Agama mengajukan besaran biaya haji. Nah, aturannya seperti itu. Nah, kami menerima pengajuan dari Menteri Agama inilah yang nanti kami Komisi 8 akan membuat panitia kerja. Oke. Nah, panitia kerja ini yang kami akan buat di tanggal 30 itu, jadi tanggal 30 itu dari mulai jam 10 pagi, kita rapat, mungkin maraton sampai bisa juga jam 10, jam 11 malam. Tapi oke masih di awal begitu Pak, sorry saya potong di situ. Oke, masih akan dibahas tanggal 30, tapi sejauh ini kalau mengevaluasi dari hasil haji sebelumnya, karena kan sempat ada pansus juga mengevaluasi pelaksanaan haji waktu itu, kira-kira ada tidak komponen yang masih bisa untuk diefisienkan, tapi tidak mengurangi layanan kepada para jamaah itu? Itu yang kami sampaikan, bahwa ini saran dari Presiden, dan ini adalah memakai semangat pansus untuk menurunkan biaya haji. Nah, semangat pansus itulah temuan-temuan pansus yang kemarin kami temukan di beberapa biaya haji yang seharusnya bisa lebih murah, dan seharusnya ada komponen-komponen yang tidak perlu, itu yang nanti akan menjadikan satu biaya haji akan lebih murah daripada tahun 2024. Tapi hitungan kasarnya sudah ada belum Pak? Ini kira-kira bisa efisien berapa persen nih? Wah, itu kalau itu perlu perlu kita bahas dulu. Jadi makanya kita panja inilah kita akan lakukan nanti tanggal 2 Januari sampai tanggal 10
di Januari. Itu kita sudah selesai dan kita akan temukan ya berapa biaya haji yang seharusnya dibebankan kepada para calon jamaah. Nah, itu. Nah, untuk penyampaian Pak Menteri Agama terkait dengan durasi yang dipersingkat, ini memang juga termasuk daripada pembahasan daripada di Komisi 8. Namun ini kami harus benar-benar sampaikan pada pemerintah, yaitu terkait masalah penerbangan. Ya, penerbangan otomatis itu akan lebih diperbanyak. Yang kedua, embarkasi di masing-masing daerah di provinsi itu harus disiapkan infrastrukturnya. Jadi paling tidak itu kalau memang hitungan kami di Komisi 8, dari 4 haji reguler dari yang 41 hari, itu kami sudah merencanakan hanya cukup 31 hari. Ya, itu 10 hari biaya haji beban di sana itu sudah mengurangi begitu banyak sekali. Dan ini memang suatu temuan yang kami temukan dari para jamaah yang terdahulu. Rata-rata mereka itu yang terutama untuk kaum muda yang pengusaha itu minta untuk durasinya dikurangi. Saya sampaikan kira-kira 31 hari cukup enggak kan itu kan? Karena ini juga kami harus menghitung benar. Kalau kemudian ada potensi bertambah embarkasi, bertambah armada penerbangan, bisa jadi nggak efisien juga ujung-ujungnya kalau begitu ya Pak? Oh tidak Mas, tidak. Jadi begini, artinya kalau itu durasinya dikurangi, otomatis kan pemulangannya kan dipercepat. Ya, dipercepat harus tambah pesawat kan begitu. Harus tambah pesawat. Nah, terus terkait dengan embarkasi itu yang biasa bisa untuk menerima kedatangan para jamaah, katakan 10 penerbangan, bisa juga sampai 15 penerbangan. Ini yang menjadikan satu harus kita pikirkan. Jadi tidak malah menambah beban biaya, malah lebih murah itu. Gitu. Oke, saya mau mengingat lagi dengan momen saat DPR di periode sebelumnya membentuk Pansus Haji begitu dengan segala catatan, dengan budget waktu itu ya sekitaran berapa itu, sekitar 56 juta ya. Dengan 56 juta aja masih ada catatan, terutama ada problem di Armusna waktu itu. Apakah ini bisa menjamin dengan biaya yang murah tidak akan terjadi lagi masalah-masalah teknis saat pelaksanaan ibadah haji nanti, Pak? Jadi gini, yang namanya pelaksanaan haji kan adalah di Arafah, Musdalifah dan Mina. Ya. Nah, yang menjadi masalah itu, jadi kuota haji 221.000 itu, kuota Indonesia sebelum ada tambahan, itu selalu masalahnya ada di Mina. Ya, karena tempatnya masih tetap, jamaahnya masih jamaahnya tambah. Pengalaman ini yang saya terima pada saat 2020 haji tahun 2022. Itu haji dengan adanya COVID itu 50%. Itu nyaman meskipun haji akbar. Nah, tidak ada masalah. Tapi begitu 2023 kembali pada kuota normal, itu jadi masalah. 221.000 ya, menjadikan masalah sehingga ada kasus yang namanya Armusna dulu kan begitu. Nah, terus kemarin 2024 masih sama dengan 221.000 ditambah 20.000. Itu terjadi tumpuk-tumpukan di Mina. Nah, saya di Komisi 8 akan membuat rekayasa yang tidak mengurangi daripada nilai jamaah, nilai ibadah, yaitu tanazul, Mas. Tanazul itu yang kami akan lakukan nanti ke depan ini, biar nyaman, mengurangi stay di Mina, ya, tapi kita geser ke sekitar Aziziyah, ya, Sisa dan Rodoh itu sekitar 50 sampai 60.000. Tapi mabitnya tetap di Mina. Nah, ini akan jamaah lebih nyaman dan itu sudah dilakukan pada tahun-tahun kemarin, itu jamaah melakukan tanazul tapi mandiri. Nah, mandiri ini kan tidak ada beliau membiayai sendiri. Nah, ini nanti kami akan membuat dengan resmi ya, sehingga mereka yang tanazul itu mendapatkan makan, ya, mendapatkan transportasi lebih nyaman. Ini yang saya katakan tadi lebih efisien dan lebih nyaman. Ini suatu rekayasa yang
nanti kita akan bahas bersama dengan Menteri Agama. Termasuk juga waktu itu di Istana sempat dibilang juga oleh Menak Wamenak ada rencana juga untuk membangun yang namanya istilahnya kampung haji di wilayah Arab Saudi itu untuk memastikan efektif efisien untuk pengelolaan dari para jamaah yang akan melaksanakan haji. Tapi kan kemungkinannya tidak akan diterapkan di tahun 2025. Itu juga masuk akal menurut Anda, Pak? Jadi gini, kampung haji itu yang kami dengar ya dari Pak Presiden Prabowo bahwa beliau akan mendapatkan tempat pinjaman tempat dari MBS di sekitar Jabal Umar seluas 50 hektar. Ini akan dibangun satu tower, jadi jamaah haji jadi satu, ya jadi satu tidak tersebar kemana-mana. Itu memang biaya akan lebih murah. Terus yang kedua, termasuk di Mina ini kita bangun satu tempat tinggal yang tidak di kemah, tapi kita bangun satu tower, jadi jamaah itu nanti menempati tempat yang lebih nyaman. Artinya dibangun satu gedung, ya, yang sekarang sudah ada di beberapa Mina, jadi yang dibuat oleh negara-negara lain. Kita akan bangun seperti itu, dan kami sudah bicarakan dengan Kidana yang mereka mengelola daripada Arafah, Mina, Musdalifah. Oke, kalau memang ternyata diturunkan, ini kan masih akan dikaji lagi bareng-bareng ya antara pemerintah, Kementerian Agama bersama dengan DPR di Komisi 8. Kalau memang turun, apakah subsidinya masih akan tetap berlaku atau dihapus, Pak? Jadi gini, tadi saya dengar panjenengan tadi menyampaikan ada subsidi dari pemerintah. Itu pemerintah tidak ada subsidi, Mas. Jadi begini, jamaah haji itu kan menabung ya di BPKH itu 25 juta. Ya, uang ini dikelola oleh BPKH sehingga tahun ini itu ada sekitar 170 triliun. Iya. Nah, itu nilai manfaatnya tiap tahun ya itu dipakai untuk memberikan subsidi, sebagian subsidi kepada jamaah yang berangkat, sebagian kepada yang berhak menerima. Nah, sehingga kemarin contoh 2024 kemarin saya sebagai ketua Panja, haji tahun 2024 adalah sekitar 93.400.000 sekian. Nah, jamaah mempunyai tabungan 25 juta. Nah, uang 25 juta disimpan selama sekitar 12 tahun atau 10 tahun ini ya. Itu dikelola oleh BPKH ya. Dan ada nilai manfaatnya 36 juta. Baik, poinnya Bapak singkat saja Bapak. Ya. Itu 35 juta, akhirnya jamaah hanya nambahin sekitar 30 juta. Baik. Jadi uang jamaah sendiri Mas itu. Oke, sekarang tinggal menunggu pembahasan yang rencananya akan dimulai pada tanggal 30 Desember 2024. Pak Wahid, terima kasih banyak ya sudah mau berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu untuk Anda ya Pak. Assalamualaikum.